Halo, kali ini di demonstrasi kontekstual modul 3.1 kami akan mewawancarai dua kepala sekolah dari daerah kami terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wawancara dilakukan di beberapa lokasi dan waktu berbeda, ada juga wawancara melalui pesan WhatsApp dikarenakan ada kegiatan kepala sekolah, sehingga kami jadikan satu menjadi rangkuman audio-video. Sebelum kita lanjut perkenalkan saya Ridwan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sidrap. Baiklah mari kita mulai wawancara pertama. Wawancara 1 dengan Bapak Muhammad Irfan. SPD beliau adalah kepala sekolah di sekolah saya di UPT SMP Negeri 4 Pituriawa. Selamat pagi, Bapak terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Selamat pagi. Sama-sama. Saya senang bisa berbagi pengalaman. Pertanyaan pertama, selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, saya biasanya melihat dari dua aspek utama, nilai-nilai yang berkonflik dan dampak potensial terhadap semua pihak yang terlibat. Saya juga sering mendengarkan berbagai perspektif dari guru, siswa, dan orang tua untuk memahami konteks dan nuansa dari setiap kasus. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti itu memerlukan pendekatan yang hati-hati dan inklusif. Saya biasanya mengadakan diskusi dengan tim kepemimpinan sekolah dan komite etika. Jika ada, kami mempertimbangkan semua sisi dan mencari solusi yang paling adil dan berimbang, seringkali melalui konsensus. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang biasa saya lakukan meliputi identifikasi masalah, pengumpulan informasi, konsultasi dengan pihak terkait, evaluasi alternatif solusi, dan akhirnya, pengambilan keputusan yang diinformasikan oleh nilai-nilai sekolah dan kebijakan yang berlaku. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beberapa hal yang saya anggap efektif termasuk keterlibatan berbagai pihak dalam diskusi, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan kepekaan terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas sekolah. Selain itu, membuat keputusan berdasarkan data dan fakta yang jelas juga sangat membantu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesar adalah menemukan keseimbangan antara nilai-nilai yang berkonflik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Kadang-kadang, perbedaan pandangan dan kepentingan yang kuat membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Saya biasanya mengikuti jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, terutama jika kasus tersebut kompleks dan memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Prosesnya bisa termasuk beberapa pertemuan dan sesi diskusi untuk memastikan semua perspektif telah dipertimbangkan sebelum keputusan akhir diambil. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dukungan dari tim kepemimpinan sekolah dan komite etika sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, masukan dari guru, konselor, dan bahkan siswa seringkali memberikan perspektif yang berharga. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika? Pembelajaran utama yang saya dapatkan adalah pentingnya mendengarkan dan menghargai semua perspektif. Keputusan yang baik seringkali lahir dari proses diskusi yang terbuka dan transparan. Selain itu, menjaga integritas dan konsistensi dengan nilai-nilai sekolah adalah kunci dalam mengatasi dilema etika. Terima kasih banyak Pak, atas wawancara yang sangat informatif ini. Semoga pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Terima kasih kembali. Saya senang bisa berbagi pengalaman ini. Sekian tadi wawancara pertama, kita lanjutkan wawancara kedua dengan Bapak Rifan Sutomo SPD. Beliau adalah kepala sekolah di UPT SMP Negeri 3 Pancarijang,
Ayo kita mulai. Selamat pagi Pak Rifan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Selamat pagi. Sama-sama, saya senang bisa berbagi pengalaman. Pertanyaan pertama, selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya biasanya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika melalui observasi dan laporan dari guru atau staf. Selain itu, saya selalu terbuka terhadap keluhan dan saran dari siswa dan orang tua. Mengenali tanda-tanda ketidaknyamanan atau konflik nilai di antara pihak-pihak yang terlibat juga membantu dalam mengidentifikasi dilema etika. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam kasus seperti itu, saya cenderung menggunakan pendekatan kolaboratif. Saya mengumpulkan semua pihak yang terlibat untuk mendiskusikan masalah tersebut secara terbuka. Kami mencari solusi yang seimbang dengan mempertimbangkan kepentingan dan nilai-nilai semua pihak yang terlibat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang saya ikuti meliputi, pertama, memahami situasi secara mendalam, kedua, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, ketiga, mengadakan pertemuan dengan pihak terkait, keempat, mengevaluasi pilihan solusi berdasarkan nilai dan kebijakan sekolah, dan kelima, membuat keputusan yang paling adil dan bijaksana. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pendekatan partisipatif dan inklusif sangat efektif. Dengan melibatkan berbagai pihak, saya mendapatkan perspektif yang lebih luas dan solusi yang lebih komprehensif. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga membantu membangun kepercayaan dan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan yang bertentangan. Seringkali, ada tekanan dari berbagai pihak untuk mendukung satu sisi, dan ini bisa membuat proses pengambilan keputusan menjadi rumit. Selain itu, keterbatasan waktu juga sering menjadi kendala dalam mengevaluasi semua aspek dengan mendalam. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tergantung pada kompleksitas kasusnya. Untuk kasus yang lebih sederhana, saya berusaha menyelesaikannya secepat mungkin di tempat. Namun, untuk kasus yang lebih kompleks, saya biasanya menjadwalkan beberapa pertemuan untuk memastikan semua perspektif telah dipertimbangkan dan keputusan yang diambil adalah yang terbaik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dukungan dari tim manajemen dan dewan sekolah sangat membantu. Konselor sekolah juga berperan penting dalam memberikan wawasan dan panduan. Selain itu, pelatihan dan workshop tentang etika dan pengambilan keputusan yang saya ikuti juga sangat berguna dalam mempermudah proses pengambilan keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika? Saya belajar bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada prinsip integritas dan keadilan. Mendengarkan semua pihak dan berusaha memahami sudut pandang mereka adalah kunci. Selain itu, transparansi dan komunikasi yang baik dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan penerimaan keputusan oleh semua pihak. Terima kasih banyak Pak, atas wawancara yang sangat informatif ini. Semoga pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Terima kasih kembali. Saya senang bisa berbagi pengalaman ini. Selanjutnya keterkaitan dengan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Kita mulai dengan 4 paradigma pengambilan keputusan etika. Truth versus Loyalty. Kedua wawancara menunjukkan keseimbangan antara transparansi, truth, dan mempertahankan kepercayaan dari komunitas sekolah, loyalty. Individual versus community. Kedua wawancara memperlihatkan bagaimana kepala sekolah menimbang kepentingan individu, guru, siswa, dengan kepentingan komunitas sekolah.
Short term versus long term. Dalam kedua wawancara, keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap nilai-nilai dan kebijakan sekolah. Justice versus mercy. Kedua wawancara menunjukkan upaya untuk membuat keputusan yang adil, justice, namun juga mempertimbangkan belas kasih, mercy, dengan melibatkan semua pihak dalam diskusi. Berikutnya 3 prinsip pengambilan keputusan etika yaitu ends-based, mengambil keputusan berdasarkan hasil terbaik untuk jumlah orang terbanyak. Kedua wawancara mencerminkan hal ini dengan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Rules-based, mengikuti aturan dan kebijakan sekolah. Kedua wawancara menunjukkan pentingnya kebijakan sekolah dalam pengambilan keputusan. Care-based, kedua wawancara menekankan pentingnya mendengarkan dan menghargai perspektif semua pihak yang terlibat. Nah, berikutnya 9 langkah pengujian. Kita mulai dari wawancara pertama bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Pituriawa. Nomor 1, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan versus tekanan waktu dan kepentingan yang berbeda. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, tim kepemimpinan sekolah, dan komite etika. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kepala sekolah menggunakan diskusi dan konsultasi untuk mengambil keputusan. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas sekolah. Keputusan berdasarkan data dan fakta. Berikutnya nomor 4, yaitu pengujian benar atau salah. Uji legal. Apakah keputusan sesuai dengan hukum dan peraturan pendidikan? Uji regulasi. Apakah keputusan sesuai dengan kebijakan sekolah? Uji intuisi. Apakah keputusan terasa benar secara moral? Uji publikasi. Apakah keputusan dapat dipublikasikan tanpa menimbulkan kontroversi? Uji panutan idola. Apakah keputusan tersebut akan diambil oleh seseorang yang dihormati? Berikut nomor 5, pengujian paradigma benar lawan benar. Individu lawan kelompok. Keputusan melibatkan kesejahteraan individu, guru, siswa, dan kepentingan kelompok, sekolah. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, yaitu memastikan keputusan adil untuk semua pihak lawan, menunjukkan empati terhadap situasi tertentu. Kebenaran lawan kesetiaan, transparansi dan fakta lawan kesetiaan terhadap kebijakan sekolah. Jangka pendek lawan jangka panjang. Dampak keputusan saat ini lawan dampak jangka panjang pada komunitas sekolah. Berikut nomor 6 dan 7. 6. Melakukan prinsip resolusi. Berpikir berbasis hasil akhir, ends-based thinking, memilih solusi yang menghasilkan manfaat terbesar bagi komunitas sekolah. Berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking mengikuti kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan individu yang terlibat. 7. Investigasi opsi trilema. Mencari solusi yang tidak hanya berdasarkan satu prinsip, tetapi menggabungkan beberapa prinsip yang relevan. 8. Buat keputusan. Mengambil keputusan berdasarkan konsultasi, data, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas sekolah. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Meninjau kembali keputusan untuk memastikan bahwa semua perspektif telah dipertimbangkan dan keputusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak. Selanjutnya 9 langkah keputusan untuk wawancara kedua bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pancarijang. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai kolaborasi dan inklusivitas versus keterbatasan waktu dan tekanan dari berbagai pihak. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kepala sekolah, guru, staf, siswa, orang tua, tim manajemen, dan dewan sekolah. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kepala sekolah menggunakan pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Dukungan dari tim manajemen dan dewan sekolah. Pelatihan dan workshop tentang etika.
4. Pengujian benar atau salah. Uji legal. Apakah keputusan sesuai dengan hukum dan peraturan pendidikan? Uji regulasi. Apakah keputusan sesuai dengan kebijakan sekolah? Uji intuisi. Apakah keputusan terasa benar secara moral? Uji publikasi. Apakah keputusan dapat dipublikasikan tanpa menimbulkan kontroversi? Uji panutan idola. Apakah keputusan tersebut akan diambil oleh seseorang yang dihormati? 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Individu lawan kelompok. Keputusan melibatkan kesejahteraan individu, guru, siswa, dan kepentingan kelompok atau sekolah. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Memastikan keputusan adil untuk semua pihak lawan menunjukkan empati terhadap situasi tertentu. Kebenaran lawan kesetiaan. Transparansi dan fakta lawan kesetiaan terhadap kebijakan sekolah. Jangka pendek lawan jangka panjang. Dampak keputusan saat ini lawan dampak jangka panjang pada komunitas sekolah. 6. Melakukan prinsip resolusi. Berpikir berbasis hasil akhir. Ends-based thinking. Memilih solusi yang menghasilkan manfaat terbesar bagi komunitas sekolah. Berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking mengikuti kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan individu yang terlibat. 7. Investigasi opsi trilema. Mencari solusi yang tidak hanya berdasarkan satu prinsip, tetapi menggabungkan beberapa prinsip yang relevan. 8. Buat keputusan. Mengambil keputusan berdasarkan konsultasi, data, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas sekolah. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Meninjau kembali keputusan untuk memastikan bahwa semua perspektif telah dipertimbangkan dan keputusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak. Kedua wawancara menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam dilema etika di sekolah melibatkan proses yang hati-hati dan inklusif, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas sekolah. Kepala sekolah menggunakan prinsip-prinsip etika dan prosedur yang transparan untuk memastikan keputusan yang adil dan bijaksana. Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara nilai-nilai yang berkonflik dan memastikan keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Sekian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya Ridwan, ayo terus kembangkan kompetensi.